Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudariku dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pagi hari ini adalah pencobaan. Pencobaan. Setiap orang yang hidup di dunia ini tidak terkecuali akan mengalami pencobaan. Pencobaan dapat mendatangkan kesulitan dalam hidup, bahkan kehancuran dalam hidup manusia. Tetapi Allah setia menolong bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Allah yang sanggup memberikan kekuatan dan jalan keluar saat kita mengalami pencobaan. Amin ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saudaraku ya, ayat yang terkenal ini kita akan menggalinya saudaraku. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia atau Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah saudaraku, dari firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 10 ayat 13 ini kita akan belajar 3 kebenaran. Bagaimana kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah yang akan menolong orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya yang sedang mengalami pencobaan. Kebenaran yang pertama, kita harus tahu pencobaan akan dialami oleh setiap orang. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kata firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 13 ini menegaskan bahwa pencobaan adalah bagian yang akan dialami dalam setiap kehidupan manusia. Nah kata pencobaan saudaraku dalam bahasa aslinya ditulis dengan pairasmos. Artinya godaan, ujian atau tantangan. Pencobaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kata biasa menunjukkan bahwa pencobaan adalah sesuatu yang umum. Yang akan dialami oleh setiap orang. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa kata firman Tuhan. Jadi saudaraku, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap manusia bahkan ya, juga hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab diceritakan mengalami pencobaan. Misalnya seperti Simson, Daud, Ayub, apalagi Ayub ya. Dan juga Tuhan Yesus saudaraku dicobai di padang gurun oleh setan saudaraku. Jadi firman Tuhan dalam ayat ini mengajak kepada kita, orang-orang yang percaya, untuk tidak putus asa ketika menghadapi pencobaan. Karena hal ini adalah bagian, saudaraku, dari kehidupan kita selama kita di dunia ini. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan saat kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus, saudaraku, penolong kita, maka kita akan diberikan jalan keluar. Dan kemenangan atas setiap pencobaan yang datang kepada kita. Pencobaan seberat apapun, sesulit apapun. Percayalah saudaraku. Jadi kebenaran yang pertama saudaraku, pencobaan akan dialami oleh setiap orang. Dan pencobaan itu kata firman Tuhan adalah biasa. Kebenaran yang kedua, Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita saat kita dicobai. Jadi Allah setia dan tidak akan membiarkan kita saat kita dicobai. Firman Tuhan berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita, saudaraku, dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi ketika kita dicobai, kesetiaan Allah yang kita kenal, Allah, Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah kekuatan dan penghiburan bagi kita. Tuhan Yesus
tidak akan meninggalkan atau membiarkan kita orang-orang yang percaya saat menghadapi pencobaan, saat menghadapi kesulitan. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita dicobai, kata firman Tuhan, melampaui kekuatan kita atau kemampuan kita. Jadi saudaraku, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh menyerah saat kita menghadapi pencobaan. Tidak boleh putus asa. Saudaraku, ini penting sekali saat menghadapi pencobaan, karena setiap pencobaan yang datang kepada kita ada dalam kontrol Tuhan Yesus. Sehingga setiap pencobaan tidak akan melampaui kekuatan kita yang ada dalam Kristus. Jadi saat kita menghadapi pencobaan, berfokuslah kepada kesetiaan Allah. Berfokuslah pada kasih Allah, bukan kepada kelemahan kita. Berdoalah memohon kekuatan, memohon perlindungan dan jalan keluar dari Tuhan Yesus, saudaraku, yang kita kenal, Allah yang baik, Allah Immanuel. Dan percayalah, Tuhan Yesus yang setia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar saat kita menghadapi atau mengalami pencobaan. Amin, saudaraku ya. Jadi firman Tuhan berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia atau Allah atau Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita dapat menanggungnya, saudaraku. Pastinya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus tidak hanya membatasi pencobaan yang akan datang kepada kita, tetapi juga Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus memberikan kepada kita jalan keluar atau solusi. Supaya apa? Supaya kita menang saat menghadapi setiap pencobaan. Jadi sekali lagi, saat kita menghadapi pencobaan, jangan pernah menyerah. Jangan putus asa, saudaraku, saat menghadapi pencobaan. Seberat apapun, sesulit apapun. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus selalu siap sedia menolong kita, melepaskan kita dari setiap pencobaan-pencobaan, dari setiap problema, masalah, tekanan hidup yang datang kepada kita. Amin ya. Percayalah, saudaraku. Seperti firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, pengalaman Rasul Paulus. Saat dia sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat ku tanggung, kata Paulus. Dapat dia tanggung. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan sanggup memberikan kepada kita pun kekuatan, sehingga kita sanggup menanggung setiap pencobaan, setiap masalah, setiap problema. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi problema, masalah, atau sakit penyakit, atau apapun juga yang menekan hidup kita, yang membuat kita menangis, menderita. Saudaraku, jangan putus asa. Bersandarlah kepada Tuhan. Bawalah keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu kepada Tuhan. Kalau ada dosa, bertobat, saudaraku. Dan percayalah, Tuhan sanggup menolong kita dari setiap pencobaan, dari setiap masalah. Amin ya. Jadi Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita jalan keluar saat kita mengalami pencobaan. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, yang dapat kita pelajari dari 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa kesetiaan Allah yang akan menolong orang-orang percaya, pastinya yang sungguh-sungguh yang sedang mengalami pencobaan. Yang pertama, pencobaan memang akan dialami oleh setiap orang, tidak terkecuali. Tetapi saudaraku, kebenaran yang kedua, Allah setia, dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan kebenaran yang ketiga, Allah setia yang akan memberikan kepada kita jalan keluar, kemenangan dari setiap pencobaan, akan berikan jalan keluar saat kita mengalami pencobaan. Amin ya. 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia atau Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia atau Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu. Pencobaan pasti datang dalam hidup kami, tapi kami tidak usah takut karena bersama Engkau kami menjadi pemenang. Pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan pada waktu kami dicobai, Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami. Karena itu Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang melihat, mendengar Morning Spirit ini sedang mengalami pencobaan, masalah, problema apapun dalam keluarga, usaha, bisnis, sakit, penyakit, kelemahan tubuh dan sebagainya. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menang dari pencobaan. Engkaulah yang menjadi Tuhan, penolong, menyelesaikan setiap masalah, problema kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau saudara diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau sudah diberkati, bagikan Morning Spirit kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.